Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Humairah, salah satu mahasiswi program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini kita akan membedah salah satu konsep paling menarik dalam ilmu ekonomi dan pengambilan keputusan strategis, yaitu teori permainan atau yang populer disebut game theory. Mungkin banyak dari kita yang berpikir kata permainan di sini merujuk pada game seperti catur, sepak bola, atau mobile gaming. Padahal, dalam konteks akademis, teori permainan adalah sebuah pendekatan matematis untuk memodelkan situasi strategis di mana keberhasilan suatu pihak sangat bergantung pada pilihan yang diambil oleh pihak lain. Nah, di dunia nyata, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik dalam bisnis, politik, bahkan hubungan sosial. Dan setiap langkah kita berkejaran dengan langkah kompetitor. Mengapa materi ini sangat urgen untuk kita bahas? Karena di era disrupsi digital saat ini, setiap keputusan yang diambil oleh korporasi besar maupun pembuat kebijakan tidak pernah terjadi di ruang hampa. Memahami game teori membantu kita memprediksi perilaku kompetitor, menghindari kerugian fatal, dan menemukan titik keseimbangan terbaik di tengah persaingan yang agresif. Nah, mari kita bedah bagaimana teori ini bekerja melalui sebuah fenomena nyata. Untuk melihat bagaimana teori ini bekerja di dunia nyata, mari kita amati fenomena persaingan di industri penerbangan domestik Indonesia, khususnya pada rute-rute gemuk seperti Jakarta-Surabaya. Nah, kita tahu industri ini didominasi oleh beberapa player besar, sebut saja persaingan antara maskapai bertarif rendah atau low cost carrier seperti Lion Air dan Citylink. Dalam struktur pasar oligopoli seperti ini, keputusan menentukan harga tiket tidak bisa dilakukan sembarangan. Jika Lion Air memutuskan untuk menurunkan harga tiket secara drastis demi merebut pasar, Citylink tidak akan tinggal diam. Nah, Citylink pasti akan merespon dengan menurunkan harga juga agar penumpangnya tidak bermigrasi. Akibatnya, alih-alih mendapatkan keuntungan berlipat, kedua maskapai justru bisa terjebak dalam perang harga yang menggerus margin keuntungan keduanya. Fenomena ini membuktikan bahwa keuntungan Citylink bukan hanya fungsi dari strategi harga Citylink sendiri, tetapi juga merupakan fungsi dari strategi harga yang dipilih oleh Lion Air. Dan begitu pula sebaliknya. Inilah core dari game theory. Nah, persaingan ini bukan tentang siapa yang paling kuat secara absolut, melainkan siapa yang paling jeli membaca langkah strategi lawannya. Nah, akar dari analisis ini bermuara pada sebuah model klasik yang sangat terkenal dalam teori permainan, yaitu dilema tahanan atau prisoner's dilemma. Bayangkan ada dua tersangka kriminal, kita sebut saja tahanan A dan tahanan B, yang ditangkap oleh polisi. Mereka diinterogasi di ruangan terpisah dan tidak bisa saling berkomunikasi. Polisi memberikan tawaran yang sama kepada keduanya. Pertama, jika salah satu mengaku dan menjerumuskan temannya, sementara temannya diam, maka yang mengaku bebas, dan yang diam dihukum 10 tahun. Kedua, jika keduanya sama-sama diam, polisi hanya punya sedikit bukti, sehingga keduanya hanya dihukum 1 tahun. Nah, ketiga, jika keduanya sama-sama mengaku, mereka berdua akan dihukum 5 tahun karena dianggap bekerja sama dengan kepolisian, tetapi tetap bersalah. Nah, secara logika kolektif, pilihan terbaik bagi mereka berdua adalah sama-sama diam agar hanya dihukum 1 tahun, bukan? Namun, karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan tidak saling percaya,
struktur insentif individu memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang berbeda. Nah, mari kita bedah secara matematis. Oke, coba perhatikan matriks payoff yang ada di layar Anda saat ini. Nah, angka di dalam matriks menunjukkan payoff atau utilitas negatif dalam bentuk tahun hukuman yang akan diterima masing-masing aktor. Mari kita analisis dari sudut pandang tahanan A. Jika tahanan A berpikir bahwa tahanan B akan mengaku, maka pilihan terbaik bagi tahanan A adalah mengaku, yaitu dihukum 5 tahun daripada diam dihukum 10 tahun. Jika tahanan A berpikir bahwa tahanan B akan diam, pilihan terbaik bagi tahanan A tetap mengaku, yaitu bebas 0 tahun daripada diam dihukum 1 tahun. Karena apapun yang dilakukan oleh tahanan B, pilihan terbaik bagi tahanan A adalah mengaku, maka pilihan mengaku ini disebut sebagai strategi dominan atau dominant strategy. Strategi dominan adalah strategi yang memberikan hasil terbaik bagi seorang pemain. Tidak peduli apapun strategi yang dipilih oleh pemain lain. Hal yang persis sama juga terjadi pada tahanan B. Strategi dominannya adalah mengaku. Ketika tahanan A mengambil strategi dominannya untuk mengaku, dan tahanan B juga mengambil strategi dominannya untuk mengaku, mereka mendarat di kotak kiri atas. Keduanya dihukum selama 5 tahun. Nah, titik inilah yang dinamakan Nash equilibrium atau keseimbangan Nash. Sebuah konsep yang diformulasikan oleh ekonom peraih Nobel, yaitu John Nash. Nash equilibrium adalah sebuah kondisi di mana setiap pemain telah memilih strategi yang optimal, mengingat strategi yang dipilih oleh pemain lain, sehingga tidak ada satu pemain pun yang memiliki insentif atau keinginan untuk mengubah strateginya secara sepihak. Nah, tragedi dari Prisoner's Dilemma ini adalah Nash equilibrium yang tercipta sama-sama dihukum 5 tahun. Sebenarnya menghasilkan kondisi yang suboptimal. Padahal, ada kondisi yang jauh lebih menguntungkan jika mereka mau bekerja sama dan sama-sama diam, yaitu hanya dihukum selama 1 tahun. Namun, keseimbangan itu runtuh karena ketidakpastian dan ketakutan akan dikhianati oleh pihak lawan. Konsep inilah yang menjelaskan mengapa perang harga antar maskapai, perang iklan antar brand besar, atau perlombaan senjata antar negara terus terjadi meskipun secara kolektif merugikan finansial mereka. Nah, dari analisis mendalam tadi, kita dapat menarik kesimpulan penting. Dalam realitas ekonomi dan bisnis, kepentingan rasional individu seringkali bertabrakan dengan kepentingan kelompok, menciptakan situasi dilematis yang merugikan semua pihak. Lalu, bagaimana solusi konkret untuk keluar dari jebakan Prisoner's Dilemma ini di dunia nyata? Nah, ada 2 rekomendasi strategi utama. Yang pertama itu membangun komitmen tertulis dan regulasi formal. Nah, dalam dunia bisnis, untuk mencegah perang harga yang saling menghancurkan, regulator seperti Kementerian Perhubungan dalam kasus maskapai menetapkan aturan tarif batas atas dan tarif atas bawah. Ini adalah intervensi eksternal yang memaksa para pemain tetap berada pada titik keseimbangan yang sehat. Kemudian, yang kedua, yaitu membangun permainan menjadi repeated game atau permainan berulang. Jika interaksi hanya terjadi sekali, kecenderungan untuk berkhianat sangat tinggi. Namun, jika interaksi terjadi berulang kali dalam jangka panjang, para pemain akan belajar membangun reputasi dan menerapkan strategi tit for tat atau membalas kerjasama dengan kerjasama dan membalas pengkhianatan dengan hukuman. Nah, ini menumbuhkan kepercayaan yang konsisten.
Nah, dari teori permainan ini mengajarkan kita bahwa menjadi rasional bukan hanya tentang memikirkan apa yang terbaik bagi diri kita sendiri, tetapi secara bijak mengalkulasi langkah orang lain demi menciptakan keputusan yang berkelanjutan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Audio Jungle.